Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba itu menyiapkan 20.000 pasukan buat apa? Itu kan berarti jelas fitnah tadi semua. Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden, kemudian beliau adalah panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nggak usah nyiapkan, lagian untuk apa? Dan lagian sudah terjadi hari ini. Mana buktinya? Ini hanya coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. ini harusnya kepolisian Republik Indonesia langsung tangkap Rizik Syihab itu. Tadi semua, karena itulah kata Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa dari dulu. Beres urusan di Indonesia kalau Rizik Syihab ditangkap. Kalau menurut saya tangkap, nggak usah keluarin lagi dah tadi semua. Ya, karena ini menjadi biang kerok seluruh. Mereka merasa punya kekuatan dengan adanya Rizik Syihab ini. Tetapi dia adalah selalu menuduh PKI. Ternyata, itu tadi PKI yang menuduh PKI kata di semua. Ya. Mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Akbar. Itulah mungkin kenapa baginda Nabi menyuruh orang-orang Yaman itu disuruh pulang ke Yaman. Ya. Dari sekarang celurit asah semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpan di rumah, saudara. Simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir. Selalu menuduh PKI ternyata. Itu tadi PKI yang menuduh PKI kata di semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Setu adalah sosok seorang kiai yang sepuh, yang sangat tegas dalam polemik nasab ini. Beliau adalah salah satu dari beberapa kiai sepuh yang tegas ya pernyataannya, dan bahkan paling tegas ya dalam hal ini, dalam menyikapi polemik nasab atau masalah nasab habaib ini. Jadi sosok yang bisa diikuti. Beberapa pernyataan-pernyataan beliau yang sangat luar biasa, sangat berani, sangat tegas, ya sangat rasional. Jadi tidak berdasarkan dengan doktrin atau pemahaman-pemahaman yang tidak atau yang bertentangan dengan nalar, ya seperti apa yang disampaikan oleh Abdus Somad yang begitu membela Ba'alawi luar biasa, sehingga sampai mengatakan yang tidak mencintai habaib akan menjadi ateis dan lain sebagainya. Ini sangat menyakiti perasaan ya, dan sangat ngawur lah apa yang disampaikan oleh Abdus Somad dalam hal membelakan Ba'alawi ini. Oke saudaraku sekalian, di video kali ini tidak usah berlama-lama, mari kita simak selanjutnya pernyataan Abah Setu yang terbaru dalam mengenai hal habaib. Mari kita simak. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Pada malam hari ini Abah akan membawakan judul adalah Habib Yaman adalah parasit makam, ya, yang ditulis oleh Hub de Jong. Ya, jadi Hub de Jong dalam bukunya adalah dari Sonok Horgronje. Sonok Horgronje sudah membuat catatan sahabat bahwa mereka para Habib itu adalah parasit makam. Dalam arti mereka itu memang dari dahulu adalah sudah membuat bisnis makam, ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebagai pembukaan yang berkaitan dengan ilmu nasab, ya, kalau menurut Abah, nasab para Habib ini sudah benar-benar totali adalah rungkan, ya, sudah selesai. Dengan landasan yang pertama, karena mereka tidak bisa membuktikan dengan kitab sejaman, ya. Yang kedua adalah tidak ada bukti
ya arkeologi yang bisa mereka buktikan bahwa keberadaan mereka ataupun dari kitab sejarah ya. Yang keduanya adalah tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad dalam bentuk antitesis ya sampai hari ini. Adapun para ulama-ulama itu adalah hanya memberikan komen kepada tesisnya Kiai Imad, tapi tidak memberikan jawaban secara sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kita sudah mafhum bersama bahwa tidak ada bukti tes DNA ya, karena mereka tidak percaya dengan tes DNA ya, mereka tidak percaya kepada tes DNA, apalagi kita yang menolak Habib ini adalah yang tidak mau melakukan tes DNA. Jadi bagaimana kita mau percaya kepada perkara itu ya. Kemudian beberapa hal yang juga harus kita ambil catatan ya dalam kasus nasab ini adalah bahwa para habaib ini membawa ajaran yang keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena yang ditonjolkannya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah ya, dalam buku-buku sejarah ya, bahwa mereka adalah mempertontonkan feodalisme ya. Mereka ada kasta-kasta, maka tentu ini akan menjadi berbenturan pada saat mereka ada di wilayah Republik Indonesia yang mana kita sudah hidup bersama, kesetaraan, saling hormat menghormati, saling menghargai ya sahabat ya. Kemudian juga ajaran doktrin ya yang mereka berikan. Barangkali dulu doktrin semacam ini adalah sah-sah saja. Tetapi pada saat Gen Z sekarang, yang mana anak muda sekarang itu selalu akan mencari bukti dan meminta bukti, maka kalau menurut Abah bahwa kalaupun Kiai Imad tidak menulis kitabnya sekarang, satu saat nanti akan tetap mereka akan dituntut oleh anak-anak muda adalah bukti. Jadi tidak bisa seperti orang tua dulu asal terima saja. Ya. Nah, yang ingin Abah jelaskan pada malam hari ini adalah setelah mempelajari lebih jauh adalah hanya sebatas masukan, ya, tambahan informasi, bukan untuk mengadu domba, tapi hanya sebatas menyampaikan fakta yang harus diketahui tentang siapa mereka itu. Nah, di dalam pencerahan yang disampaikan Kiai Haji Nur Ihya, Abah belum dapat kitabnya, ya dalam kitab An-Nahrul Maurud, ya. Memang, ya para Habib ini ada menulis kitab yang ditulis oleh Habib Umar Idrus Al-Habsi, ya. Dalam kitab An-Nahrul Maurud ini, seolah-olah dibolehkan membuat makam palsu, sahabat, ya. Nah inilah jangan aneh kalau hari ini bahwa mereka adalah di mana-mana membuat makam-makam palsu, ya. Atau mengakui makam-makam yang sudah tua, yang kemudian dibalwikan. Yang tujuannya adalah kembali sebagaimana Khorgronye katakan di dalam yang ditulis oleh Hub de Jong adalah bahwa Habib itu parasit makam. Memang dari dulu adalah mereka adalah selalu berkaitan dengan makam, adalah ada bisnis makam ya. Sehingga ratusan makam yang sekarang sudah dibaluikan, bahkan sekian ratus makam juga sudah dibuktikan banyak yang kosong ya. Dan belum lama sahabat dari video yang di-share oleh Kiai Nur Ihya bahwa sekarang bahkan di Lombok ada makam Rasulullah tadi ya. Sudah beredar videonya, ada makam Rasulullah tadi semua. Jadi ini sebetulnya karena berawal dari ajaran yang dibawa oleh Habib ini ya. Yang kalau menurut Abah banyak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis ya. Apalagi kalau kita baca 502 kitab khurafat yang dibuka, yang senantiasa dibahas oleh Habib-Habib ini, yang sering Anda dengar lah. Ya Abah tidak usah ulang-ulang. Karena begitu banyak doktrin-doktrin palsu yang mereka bikin tadi semua. Dan tetapi dulu mungkin boleh-boleh saja. Tetapi bagi anak sekarang yang namanya sudah terbuka wawasannya, tidak bisa menerima lagi seperti anggapan-anggapan demikian ya. Nah kemudian juga termasuk di Pati ada makam Habib Utsman bin Yahya ya. Ini barangkali harus dicek ya. Kalau seandainya memang tidak ada pemakaman Habib Utsman bin Yahya di Pati, itu sebaiknya dibongkar saja karena gedungnya juga sudah mewah ya. Karena memang mereka itu adalah benar-benar kata Seno Khorgronye adalah parasit makam ya, memang berbisnis dengan makam. Bahkan Anda tahu makam Mbah Priok ya, yang Anda selalu banyak kunjungan orang, udah deh, mungkin ribuan orang yang berziarah ke Mbah Priok. Ternyata setelah saya cek juga dengan pemerintahan DKI dan dulu waktu gubernur sebelum Pak Ahok, sesungguhnya itu sudah dinyatakan bersama bahwa sesungguhnya makam itu adalah kosong ya. Maka itu dulu Pak Ahok idenya hanya membuat cagar budaya, tapi mereka nggak ngerti bahwa sesungguhnya makam itu juga dijadikan alat untuk mencari uang ya. Karena memang demikianlah ya budaya mereka ya, sampai Hub de Jong itu nulis dari catatan kakinya Seno Khorgronye bahwa mereka itu adalah parasit makam ya. Kemudian ada makam Habib Umar bin Yahya yang belakangan ini baru dibongkar dengan beko, saya ada videonya ya. Ternyata juga kosong ya sahabat. Jadi nah setelah saya pelajari sejarah, kemudian saya nemukan videonya Profesor Manasem Ali ya. Bahkan sahabat, kebiasaan suku Yaman ini itu sudah terjadi pada jauh sebelum ini. Mereka lah yang menaruh berhala yang ada di Ka'bah ya.
Dalam kitab Al-Asnam ya, itu ada disebut Bani Jurhum ya. Bani Jurhum itu setelah dipelajari, diteliti, ternyata mereka adalah asli Yaman, mereka adalah Kohton ya. Dan itulah mereka juga membuat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi bahkan sebelum baginda Nabi lahir, mereka itu adalah sudah membuat berhala, adalah itulah yang dikisahkan pada saat baginda lahir, Abdul Muthalib adalah membersihkan ya. Dan itu yang membuat yang menaruh adalah yang disebutkan Bani Jurhum, yang setelah dipelajari ternyata mereka adalah asli Yaman dari Kohton ya. Nah, ini harus dipahami oleh kita tentang budaya, pola pikir, kemudian juga bahkan kalau menurut saya juga harus diteliti tentang akidahnya. Karena banyak yang berseberangan ya, walaupun mereka sering mengaku mazhab Syafi'i ya, tetapi adalah dalam beberapa hal banyak berbenturan dengan mazhab Syafi'i. Bahkan mereka menghina adalah Imam Syafi'i itu tidak seberapanya dibandingkan dengan Habib Zain tadi ya. Nah, ada kejadian yang luar biasa, mungkin Anda pernah dengar ya, pada saat Raja Saud ya mendirikan adalah Arab Saudi di sekitar tahun 1832, di mana di Arab Saudi itu adalah sedang berdirinya adalah faham Wahabi ya. Kemudian pada saat itu keluarga Sayyid dan Syarif adalah oleh Wahabi ya, oleh Saud dan antek-anteknya saat itu dikejar-kejar dan ada sebagian malah ada yang menyebutkan genosida ya. Genosida dari mereka banyak yang dikisahkan itulah orang-orang Arab Hizaj yang lari ke Indonesia tadi karena terjadinya itu sekitar tahun 1832, berarti nggak jauh setelah terjadi perang di Penogoro 1825 1830, karena terjadinya adalah 1830 adalah kasus Wahabi yang mana mereka adalah mengejar-ngejar adalah para Sayyid, para Syarif sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia sahabat mereka itu ditampung oleh Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II itu adalah kakeknya Pangeran Diponegoro ya. Nah, inilah yang nanti Belanda kenapa mendatangkan Yaman, karena sebetulnya di awalnya adalah untuk mengimbangi, adalah untuk menyaingi para Sayyid, para Syarif yang di Jogja itu dikumpulkan oleh Hamengkubuwono II sampai ada kampung Sayyidan ya, di mana berkumpulnya para Sayyid saat itu. Nah, inilah tetapi 1825 1830 kan Belanda itu keteter ya perang melawan Pangeran Diponegoro ya. Dan Belanda saat itu sahabat juga mencari semua keluarga Sayyid dan keluarga Syarif itu memang di Indonesia. Maka itulah mereka memutuskan untuk meleburkan dirinya dan menjadi pribumi. Makanya kata Abah, sesungguhnya keturunan Rasulullah yang asli itu banyak di Indonesia yang sudah menyebar di masyarakat ya. Karena memang pada saat terjadinya Wahabinisasi ya di Mekah ya, di Arab Saudi ya, mereka larinya ke Indonesia. Tapi kemudian juga dibenturkan oleh Belanda supaya diadu antara Habib dan Sayyid dan Syarif. Nah, sementara Habib adalah pengikut daripada Belanda, Sayyid dan Syarif ini adalah sejalan dengan ulama-ulama kita saat itu ya, dan ditampung oleh Hamengkubuwono II ya, yang merupakan kakeknya dari Pangeran Diponegoro ya sahabat ya. Nah, jadi ini adalah yang kita harus perhatikan ya tentang keberadaan mereka dari mulai dahulu sampai hari ini. Bahkan sekarang di Indonesia adalah sudah banyak makam-makam kosong ya, bahkan banyak yang dibalwikan dan dijadikan sebagai ranah untuk bisnis ya. Maka kalau menurut saran Abah adalah untuk sementara, dan saya berpegang dari dahulu kepada guru saya Pengarsa Abah Anom. Setahu saya Pengarsa Abah Anom, Pengarsa Abah Sepuh itu tidak pernah ada jarah ke satu pun Habib, dan itulah jadi saya mengerti sekarang kenapa Abah Anom tidak pernah mencontohkan jarah ke Habib. Satu, karena banyak makam yang palsu ya tadi semua, dan ternyata makam yang palsu itu adalah seolah-olah dibenarkan karena memang ada kitab khusus yang disebut An-Nahrul Maurud itu yang dikarangan oleh Habib Umal Al-Idrus Al-Habsi, jadi membolehkan para Habib itu membuat makam-makam palsu yang kemudian dijadikan situs-situs jarah yang akhirnya juga menjadi bisnis makam ya. Dan Anda menyaksikan bagaimana dan ada satu organisasi yang dibuat Lutfi bin Yahya ya, yang menyuruh siapa tuh Habib yang menjadikan asistennya yang badannya penuh dengan tato itu untuk mengurusi makam di seluruh Indonesia ya. Akhirnya di Sunan Ampel, di Sunan Derajat, di mana adalah makam-makam itu adalah dibalwikan. Tetapi tujuannya kita sudah ngerti, karena itulah yang dicatat oleh Senokor Gronyo, mereka sebut parasit makam, karena mereka adalah membisniskan makam. Saya kemarin ada tamu ya dari Sukabumi, dia berkata bahwa dia bilang, "Bah, itu kenapa makam Habib itu masih laku? Karena ada makam yang bisa mendatangkan keberkahan." Saya bilang itu hanya sangkaan saja. Karena saya mendapatkan satu kasus ya sahabat, itu juga terjadi di Basroh ya. Dulu ya, ada sebuah makam yang betul-betul mustajab bahasanya gitu. Orang yang datang ke sana diijabah doanya. Sampai ratusan tahun ya sahabat ya, ratusan tahun. Kemudian setelah sekian ratus tahun datanglah seorang aulia di situ yang sangat kasab ya, dan dia berkata kepada kuncen di sana dan orang-orang yang ziarah di situ,
apa yang kalian lakukan di sini? Melakukan tawasul di sini, melakukan doa di sini. Saya melihat di dalamnya itu hanyalah seekor anjing yang dimakamkan di sini. Tapi kata mereka, ini makam ini mustajab gitu kan tadi. Nah ini, maka sebenarnya makanya kenapa dalam sejarah Islam, Nabi itu di awal adalah mengharamkan ziarah. Ya, ziarah kubur itu diharamkan oleh Nabi. Dikhawatirkan banyak manusia yang berbuat syirik dengan makam. Ya, dan kita tidak sedikit sekarang menyaksikan adalah ya tadi bahkan Bani Jurhum itu Ka'bah pun ditaruhnya berhala-berhala ya. Maka ada buku yang menjelaskan tentang bahwa Yaman adalah kota 1000 berhala ya, bahkan dikatakan Yaman itu di sini dalam bukunya adalah kota bahkan bukan 1000 ya. Yaman itu kota 1.000.000 berhala ya. Bahkan maaf ya, dikisahkan bahwa Raja Abroha itu dulu kan Anda tahu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi buktinya sekarang adalah di San'a itu ada Ka'bah palsu yang sekarang ditawaf sama kayak mereka di Arab Saudi ditawafi ya sahabat. Maka saya sering katakan bahwa orang-orang Yaman ini sebetulnya nggak cinta tanah Arab Saudi ya. Maka jarang kita lihat orang Yaman itu yang jarah ke Mekah, yang pergi haji gitu kan. Justru yang dianjurkannya itu adalah yang disuruh kita mendatangi kota Tarim. Bahkan mereka selalu menjual-jual kebesaran kota Tarim ya. Dan termasuk juga makbaroh yang ada di sana yang mereka anggap adalah sebagai makbaroh dari Faqih Muqaddam tadi semua, tetapi juga Kiai Imad pernah menjelaskan tidak ada sejarahnya bagaimana ada kisah Faqih Muqaddam ini. Ditelusuri dari kitab sejarahnya nggak ada, walaupun mereka adalah menjelaskan tentang bahwa Faqih Muqaddam ini adalah memiliki kelebihan bahkan melebihi Nabi Muhammad jadi semua. Walaupun ada orang MUI berkata bahwa orang sekarang ini nggak percaya dengan karomah, kita percaya dengan karomah. Tadi Kiai Khalil Nafis berkata ini orang-orang sekarang harus semuanya dengan bukti, nggak juga gitu kan tadi. Kita hanya untuk bukti itu untuk perkara yang sifatnya bukan akidah ya. Kalau yang perkara akidah kita nggak usah bukti ya, gitulah karomah. Karomah itu nggak usah bukti sebetulnya. Tetapi kan yang kita bincangkan ini adalah masalah nasab. Bicara masalah nasab ini termasuk ilmu ilmu akal tadi semua ya. Ilmu pengetahuan tadi. Nah, itulah makanya kenapa Dr. Sugeng, saya setuju dengan Dr. Sugeng, kenapa sekarang itu antara ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu dari kata tahu. Orang tahu itu jelas dia lebih aini dalam perkara. Maka di akhir zaman ini kita sudah berkembang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memang menuntut bukti. Jadi Kiai Khalil Nafis tadi adalah salah kalau menyampaikan bahwa orang yang seolah-olah yang menolak Balawi ini dan tidak setuju dengan karomah-karomah mereka, bukan tidak setuju dengan karomah, kita percaya, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengimani khariqul adat ya. Itu tapi kita kan harus ngerti batasannya, patokannya. Seperti apa karomah itu ya. Jadi kalau seandainya mereka turun rantai dari langit dan lain sebagainya, kemudian mereka bisa membebaskan orang yang sudah bebas dari munkar wa nakir, ahli maksiat, langsung hanya gara-gara surat dari Habib mereka itu sudah bebas gitu kan. Itu kan kalau menurut saya bukan karomah gitu kayak Khalil ya tadi semua. Kita ngerti banget lah orang NU karomah, masa kita nggak percaya dengan karomah ya. Cuma kita akan ngerti mana karomah asli dan karomah palsu. Jadi mereka itu, jadi kalau kita bikin kesimpulan, jadi banyak faktor yang sangat satu kalau menurut saya dalam banyak hal yang mereka sampaikan itu keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh tentang kafa'ah, mereka tidak boleh mengkawinkan Habib Syarifah dengan di luar dengan ahwal bahasa mereka. Itu nggak ada bahasa ahwal dalam Islam. Ikuti Rasul yang mana dia ada bahasa kafa'ah yang semacam itu. Sampai dulu Abbas sampai berkata, kalau Nabi Muhammad membenarkan hal kayak gitu, saya keluar dari umatnya. Karena mustahil bagi Rasul yang agung seperti beliau, yang maha penyayang, bahkan ke Yahudi pun disuapi. Itu yang hal-hal yang sebetulnya kalau orang berpikiran jernih aja sedikit, kata saya, Habib ini benar-benar banyak mensesatkan tadi manusia di alam dunia ini. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kalau kita pelajari. Bahkan belum lama Anda menyaksikan bagaimana ada seorang raja, keturunan raja di Malaysia dibalwikan. Akhirnya kan ditangkap dia tadi semua ya. Nah ini yang saya harapkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau segala perkara yang bisa mengancam NKRI, harusnya juga kepolisian itu tanggap tadi semua. Apalagi kayak Rizik Syihab kemarin dia maki-maki, mengancam gitu kan tadi. Yang mengatakan Pak Jokowi itu menyiapkan 20.000 pasukan. Buat apa? Itu kan berarti jelas fitnah tadi semua. Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden, kemudian beliau adalah panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nggak usah nyiapkan, lagian untuk apa? Dan lagian sudah terjadi hari ini, mana buktinya? Ini yang semacam ini harusnya Kepolisian Republik Indonesia langsung tangkap Rizik Syihab itu. Tadi semua, karena itulah kata Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa dari dulu. Beres urusan di Indonesia kalau Rizik Syihab ditangkap. Kalau menurut saya tangkap, nggak usah keluarin lagi dah tadi semua. Ya, karena ini menjadi biang kerok seluruh
mereka merasa punya kekuatan dengan adanya Rizik Syihab ini. Tetapi dia adalah selalu menuduh PKI. Ternyata ini tadi PKI yang menuduh PKI kata di semua ya. Nah, inilah ya.
yang apa namanya jadi budaya mereka ini. Jadi kita ini bukan memfitnah. Inilah kenyataan. Masa Anda nggak bisa dengar ucapannya sendiri? Nah, gitu kan tadi. Ini kita menyampaikan kebenaran di kitanya. Nih katanya Abbas itu ngadu domba. Ya dengar saja sendiri apa ucapannya Rizik Syihab tadi. Mana benar menurut hukum. Apalagi di negara kayak Indonesia. Yang mengatakan asa golok, asa badik, asa apa semua. Dan memfitnah presiden. Ini udah bahaya sebetulnya. Makanya tadi, inilah seharusnya aparat pemerintah, tadi semua polisi, kemudian apa namanya, ini yang kira-kira membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai nanti ada benturan horizontal antara masyarakat pendukung dan yang menolak tadi semua. Nah ini yang harus dilakukan ya. Karena semua sudah faktanya diungkapkan secara kenasaban. Kalau menurut saya sudah betul-betul sudah sekarang suhra wal istifadoh, sudah ijma, seluruh kesepakatan daripada orang-orang ahli sekarang, ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli apa namanya filologi, ahli genetika, kurang apa tadi semua. Didukung dengan kitab nasab yang ditulis oleh Kiai Imad. Jadi tolong ya, jadi bagi yang tetapi kembali ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima dan menolak. Karena kalau menurut saya memang posisinya adalah silakan-silakan saja. Tetapi bagi kiai-kiai yang sebetulnya disebut ulama lah tadi. Ulama itu kan punya landasan ilmu. Tidak bisa sebetulnya untuk langsung apa namanya untuk bahasanya sebelum tasawur dia udah melakukan udah nerima saja gitu kan. Kita kan harus menguji dulu sekarang ini. Karena zaman sekarang ini zaman keterbukaan, zaman informasi, kita nggak bisa asal terima begitu saja ya. Jadi itu ya, jadi ada 3 generasi yang Abah jelaskan di sini bahwa memang dari sejak mulai yang disampaikan Profesor Manasem Ali dari kitab Al-Asnam ya dijelaskan bahwa memang dari awal juga adalah memang Bani Jurhum itulah yang suka membuat. Itulah mungkin kenapa baginda Nabi menyuruh orang-orang Yaman itu disuruh pulang ke Yaman ya. Nah ini ya jadi sampai ya terkenal lah sampai Yaman hari ini adalah kota adalah sejuta berhala ya. Bahkan sekarang orang saya lihat coba lihat videonya. Mereka tawaf itu seperti tawaf di Ka'bah kan. Mereka tawaf kemudian bahkan mereka bikin raudoh di sana itu. Nah sekarang jangan aneh karena seolah-olah dihalalkan membuat makam palsu, bahkan makam kepala kebo pun adalah diziarahi, kemudian makamnya dibikin gede, kemudian dibikinlah kotak-kotak amal. Bayangkan kalau seandainya sekian ribu makam dibisniskan. Dan saya menyaksikan ada beberapa video uang berkarung-karung yang dibawa dan ada saksi orang yang berkata bahwa dia adalah mengumpulkan uang dari hasil makam itu ya. Dan kalau menurut saya buat sahabat semua udahlah jangan jarah ke Habib dulu lah. Bukan apa-apa masih jarah aja kepada orang tua kita sendiri dulu ya. Karena tadi karena ada demand ada supply. Selama masih ada demand tadi semua ini juga panitia-panitia sekarang ada tur ziarah tadi semua. Udah kasih perboden aja dulu tuh ke makom-makom Habib ya tadi semua. Karena bayangkan sekelas Bah Priuk aja kosong kok makamnya. Ini ya. Jadi mau ngejarahin apa? Tawasul ya di rumah aja lah kalau gitu. Kalau enggak udah jelas yang jelas ada makomnya. Maka guru saya mencontohkan udah aja jarah Wali Songo. Titik tadi ya. Koma segede gaet, titik segede bedug gaeta. Jadi nggak ada pilihan lain. Jarah cukup Wali Songo tadi semua ya. Yang jelas. Kalau enggak daripada ke Habib nih jarah ke bapak kita, ibu kita tadi semua ya. Itu lebih hebat. Karena ini juga penyebabnya adalah orang-orang yang berbisnis jarah tadi semua. Ya. Karena kalau saya dari tamu-tamu saya yang ke sini ya banyakkan begitu tadi semua ya. Jadi itu sajalah Abah menyampaikan malam hari ini dari kumpulan beberapa ya memang inilah keadaan mereka. Silakan Anda percaya dan enggak. Cuma kalau menurut saya adalah kebenaran adalah harus disampaikan. Jadi dan kita ini hidup di alam dunia ini berapa lama sih, untuk apa sih gitu kan tadi ya. Apalagi kayak saya tidak punya kepentingan sama sekali, kayak Imad tidak ada kepentingan sama sekali, tetapi yang jelas adalah betapa damainya Indonesia tanpa Habib kalau menurut saya ya.
Kenapa? Karena bukan saya menganggap buruk mereka tadi, karena memang budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita di Indonesia, ya. Itulah yang Abah selalu sampaikan, Indonesia ini Islamnya sudah selesai. 1000 lebih suku, tapi kita tidak ada perang suku tadi semua, ya. Beda dengan Yaman, hanya berapa suku terjadi perang, ya, tadi semua saudara sampai hari ini, ya. Kemudian sama juga di Afghanistan, terus kemudian sama juga di Irak tadi semua, ya terus tadi semua, ya, Libya tadi semua, Indonesia, karena tadi kita ini sudah ngerti bagaimana harusnya hidup di tanah air yang tercinta ini, ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada kesempatan ini tadi tentang sebagai tambahan informasi, ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga diskursus nasab ini adalah segera selesai, dan saya mengharapkan pemerintah segera turun tangan, ya, segera turun tangan. Walaupun sebetulnya kalau dibikin survei, saya yakin hari ini sudah 90-10%. 90%-nya udah nolak. Cuma tadi mereka banyakkan diam karena beberapa selalu datang tamu ke saya dari Suriah NU, dari Suriah PCNU, dari Tanfidiyah PCNU, gitu kan, tadi dari mana-mana. Sebetulnya mereka mendukung Abah, dan tapi mereka ada bilang saya nggak bisa ngomong. Nah, inilah sebenarnya, makanya dia begitu bahagia begitu Guru Gembul itu menyerang Habib Rizik. Sebetulnya hatinya ingin mengungkapkan, cuma tadi masih hoipin, masih penakut semua tadi semua, masih takut pada manusia, masih takut sama Habib tadi semua. Padahal belum ada saya lihat yang digigit Habib Rizik itu, nggak ada, ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi adalah semua ada dalam keberkahan. Mohon maaf atas kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah cukup Ini jelas, stopnya gimana, Gus? dan lugas apa yang disampaikan oleh beliau. Abah Setu ini begitu mencerahkan. Beliau ingin punya andil dalam hal mencerahkan masyarakat mengenai persoalan nasab Habib ini. Beliau sangat kuat, ya, ingin rasa nasionalisme beliau ini bangkit dari berbagai hal-hal yang merisaukan mengenai hal masalah habaib ini, dari perilaku mereka, dari ajaran-ajaran mereka, ya, ceramah-ceramah mereka yang sangat meresahkan, ya, mengganggu rasionalitas kita seorang, ya, mengenai juga makam-makam palsu yang beliau juga sampaikan, apalagi mengenai beliau juga menyindir Kiai Khalil Nafis sebagai MUI, ya, ketegasan beliau yang masih membela Ba'alawi seolah-olah, ya. Dan juga yang terbaru adalah Habib Rizik ini selalu memprovokasi masyarakat, ya, untuk mengasah golok dan lain sebagainya. Apa ceramah maulud tapi isinya, ya, terus dari dulu mengobok-obok lah, ya, mengobok-obok ketentraman NKRI ini. Kita tahu semuanya siapa Habib Rizik. Oleh karenanya, dan ya, ini salah satu dari mereka yang dianggap imam besar, yang dielu-elukan, namun kontribusi untuk negara ini sama sekali tidak ada, ya, yang kontribusi yang membantu kemajuan negara ini, tapi justru merongrong dan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah, untuk melawan. Dari dulu kita tahu mereka, Habib Rizik ini selalu, ya, menghujat yang namanya presiden kita Jokowi, ya, yang dibalik kekurangan beliau kita tahu bahwa kelebihan beliau dalam memimpin negara ini sangat luar biasa.
kita akui apa jasa-jasa beliau dalam hal ini, namun sebagai manusia biasa siapapun tidak akan punya kesempurnaan. Ya siapapun yang akan memimpin, ya semoga kelak kita semua selalu NKRI ini diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang selalu mementingkan masyarakat, ya. Dan kita semua masyarakat Indonesia selalu bisa menerima ya apa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini demi kemajuan negara ini. Ya oke, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, demikian yang di video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.